Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cecep Yastian Happy, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari SMA Negeri 1 Silungurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah peserta PBG dalam jabatan Kementerian Agama 2025 batch 3 pada LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520 250 104 0420. Pagi hari ini, Rabu 8 Oktober, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12 dengan tema Keadilan sebagai Dasar Demokrasi dan HAM. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Suka cita yang sangat luar biasa ya. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian untuk mengawali kelas kita. Dan nanti di selesai pujian, saya minta satu orang untuk boleh memimpin dalam doa pembukaan ya. Oke, silakan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu Bapak Pendatang Barat ya. Mari kita akan menyiapkan hati kita, diri kita untuk mulai datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi saya mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Tepuk ke teman kiri kanan. Siap belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar ya tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12.1. Kita akan membacakan keyakinan kelas yang telah kita buat dan yakini bersama-sama di kelas ini. Keyakinan kelas 1. Tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Saling menghargai dan menghormati. Baik, terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk dan kita yakini bersama-sama dari dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas kita. Yang pertama, kita harus selalu bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus selalu disiplin. Dan yang ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati antara teman dan guru dan kita semuanya. Baik, siap? Siap. Oke, saya akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Yang saya sebut namanya angkat tangan dan menjawab hadir ya. Esel, hadir. Pak Putih, hadir. Siren, hadir. Eci, hadir Pak. Tapi kalau orang yang sakit kita berdoa supaya teman kita nanti dihadir kegiatan kita ya, kita teman-teman kita supaya sembuh dan sehat seperti sedia kala.
Baik, anak sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? HAM dan demokrasi ya, tepat sekali. Pelajaran kita hari ini berhubungan dengan pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang HAM dan demokrasi, dan hari ini kita akan belajar tentang keadilan sebagai dasar demokrasi dan HAM. Baik, Bapak akan membagikan post-it untuk anak-anak sekalian, dan nanti anak-anak boleh menuliskan arti kata HAM dan demokrasi menurut pemahaman kalian ya. Nanti boleh ditempelkan di depan kelas kalau sudah selesai. Sudah? Boleh akan tempel di depan? Sudah? Silakan. Siapa yang belum? Sini sudah semua? Sini sudah? Baik, sampai menunggu teman kita, saya akan bacakan ya. HAM adalah hak asasi manusia yang wajib didapatkan sejak lahir. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oke, baik, terima kasih ternyata sama semuanya jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, HAM adalah hak asasi manusia ya, yang dimiliki oleh manusia sejak ya. Lebih tepatnya sebenarnya sejak dari dalam kandungan ya, karena sejak dalam kandungan ya, janin itu sudah hidup dan dia memiliki hak asasi, yaitu hak untuk hidup ya, yang pertama. Oke, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, kekuasaan berasal dari rakyat. Baik, terima kasih. Keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia adalah tema kita pada hari ini ya. Capaian pembelajaran bahwa peserta didik dapat memahami keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran ya, di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak sekalian mampu untuk menganalisis kasus pelanggaran HAM serta memberikan penilaian kritis atasnya sebagai remaja Kristen. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kaitan antara keadilan dengan demokrasi dan HAM. Tema kita pada hari ini adalah keadilan sebagai dasar demokrasi dan HAM. Ya, pembelajaran bermakna yang dapat kita ambil adalah bahwa keadilan merupakan prasyarat utama agar demokrasi benar-benar berjalan dengan sehat ya, dan hak asasi manusia bisa terlindungi. Tanpa keadilan, demokrasi akan kehilangan rohnya dan HAM hanya akan menjadi sebuah slogan kita. Ya, baik. Kita akan melihat ya video pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Di akhir video nanti Bapak minta mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan hasil pengamatannya ya. Puluhan tahun lalu penduduk Putri Amasya Afrika Selatan diusir dari rumah mereka sendiri. Mereka diancam dengan bertak-berting dan tanah mereka dirampas pemerintah dan bikin peraturan buat menyelesaikan tempat tinggal penduduk berdasarkan warna kulit. Warga kulit hitam cuma dapat 13 persamaan, padahal jumlah mereka banyak. Dan kalau semua orang bisa belajar soal kebencian, dia juga bisa belajar soal kasih sayang dan menghargai perbedaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan satu orang boleh memberikan kesimpulan dari video kita, apa yang didapat dari video yang telah kita tonton bersama-sama. Silakan. Boleh. Oke, terima kasih. Ya, terjadi diskriminasi ya terhadap warga kulit hitam ya, oleh kulit putih. Kita akan menonton video yang kedua. Baik,
video yang kedua sudah selesai. Boleh satu orang boleh menyampaikan hasil pengamatannya? Oke, silakan. Yang saya pahami dari video tersebut bahwa Nazi mendiskriminasi bangsa Yahudi dan membunuh mereka. Pelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut bahwa kita tidak boleh membenci dan mendiskriminasi orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk terima kasih ya. Jadi bangsa Nazi ya, Jerman itu melakukan hal yang luar biasa ya pada bangsa Yahudi. Mereka dibunuh, dimusnahkan ya, pekerjaan paksa, dibuat jadi eksperimen ya, bahan eksperimen dan sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, setelah ini kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nanti Bapak akan memberikan KKPD untuk kita semua boleh bekerja ya, berdiskusi bersama-sama mengenai materi kita. Yaitu keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tadi kan kita sudah menonton ya pelanggaran HAM yang ada di luar negeri. Pertanyaan saya, apakah ada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Ya, oke, nanti anak-anak sekalian boleh berdiskusi, menuliskan hasilnya di luar kerja ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah, apakah keadilan itu? Ya, apakah keadilan itu? Apakah demokrasi di Indonesia sudah didasari oleh keadilan? Dan mengapa keadilan harus menjadi dasar dari hak asasi manusia? Ya, nanti anak-anak sekalian boleh berdiskusi bersama-sama, boleh mengerjakan di KKPD yang akan Bapak bagikan bersama-sama. Baik, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Boleh maju ke depan. Anak-anak sekalian, kita akan membagi kelompok dengan nyanyian ya. Kita membentuk lingkaran, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Kita akan menyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Anak-anak berjalan keliling. Sewaktu-waktu lagu ini berhenti, Bapak akan menyebutkan satu buah angka. Ya, nanti anak-anak berkumpul menurut angka yang sudah Bapak sebutkan. Ya, siap. Setiap hari Tiga, ayo. Ada yang belum dapat? Dapat semua? Jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Empat. Ayo, empat. Ada yang dapat ya? Ada yang itu tiga masih? Tiga ya, empat. Oh, berarti dua yang dapat. Oke, nggak apa-apa. Kita sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lima. Ya, siapa yang belum dapat? Ayo Pak. Pelan ya. Oke, Bapak kan bagi menjadi kelompok satu sebelah sini ya. Satu sini, dua sana ya. Kelompok tiga ini baik. Palang boleh masuk ke kelompok dua ya. Oke. Angguk ke kelompok mana ya? Tiga. Oke, misalnya kelompok satu. Oke, silakan membentuk menjadi kelompok ya dalam satu mejanya diatur dan kursinya diatur. Sudah kumpul di kelompok masing-masing? Baik. Bapak akan membagikan materi kajian dan juga ada KPD ya. Dalam materi kajian ini anak bisa membaca di situ bahwa di sini ada ayat Alkitab bukan keadilan demokrasi dan lain sebagainya dengan Alkitab dan ayat pendukungnya ya.
Baik, anak-anak sudah mendapat materi ajar semua? Sudah. KKPD sudah ya? Sudah. Baik, anak-anak silakan perhatikan KKPD masing-masing. Ya. Di KKPD ini ya, anak-anak ditugaskan untuk mencari dari berbagai sumber ya tentang dua kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Boleh membuka di YouTube, boleh di internet, boleh ya. Mencari dua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, kemudian analisislah yang pelanggaran tersebut menggunakan prinsip-prinsip humanitarian, keadilan, asik, damai sejahtera ya, dan lain sebagainya. Ya. Siswa juga harus memberikan pendapatnya mengenai penyelesaian kasus tersebut. Bagaimana kasus itu, apakah sudah selesai, dan bagaimana kira-kira penyelesaiannya, seharusnya penyelesaiannya. Apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut ya. Silahkan boleh mencari dari internet ya, dari YouTube, Google dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah siswa diminta untuk mengasosiasi hubungan antara keadilan, demokrasi dan HAM ya. Mengapa keadilan harus menjadi dasar utama dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia? Silakan boleh dicari bahannya dari materi ajar yang kita bawa lagi, dari buku paket, Google, Wikipedia dan lain sebagainya boleh. Silakan ya. Bapak kasih waktu berapa menit? 20 menit cukup? Nah, baik, nanti kalau nggak cukup kita tambah ya. Oke, silakan bicara. Untuk laporannya ya, lupa anak-anak. Untuk laporannya, anak-anak bisa membuat menurut kreasi anak-anak sekalian. Bisa membuat menjadi PowerPoint presentasi, bisa menjadi bentuk poster ya, video juga boleh, dan juga bisa menuliskannya di kertas plano. Ini Bapak ada bapak. Boleh menuliskan di kertas plano, dihias dengan gambar-gambar, boleh dengan post-it. Nah, ini ada spidolnya. Untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Sini ya. Kelompok 1 dalam bentuk apa? PowerPoint presentasi. Oke, kelompok 2 sini ya. Kelompok 2 pakai apa? Oh, pakai kertas plano boleh. Ada. Satu cukup, nanti kalau kurang ambil lagi ya. Oh, oke, atau dibagi 2 boleh atau harus gitu. Kelompok 3 pakai apa? Poster. Baik, poster benar. Silakan Bapak kasih waktu 20 sampai 30 menit ya untuk mengerjakannya. Ini sama ini boleh. Ini kecil boleh. Silakan bentuk kreasi kalian ya. Dalam bentuk digambar, korean, post-it ya, silakan didiskusikan. Perhatikan anak-anak, sambil anak-anak mengerjakan, Bapak akan berkeliling untuk memantau dan menilai dalam penilaian sikap ya. Bagaimana kolaborasi dengan teman, ya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kreatifnya ya. Ini kelompok 3 ya, poster. Silakan didiskusikan tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu apa. Dianalisis menggunakan prinsip humanitarian ya, keadilan, kasih, damai sejahtera dan lain sebagainya. Kalau mau ditanyakan silakan ya. Thank you.
Baik, sudah selesai semua anak-anak? Oke, kita mau presentasi, namun sebelumnya saya mau bikin ice breaking dulu, sedikit ya. Oke, silakan bagi berdiri, tetap di tempatnya, ada temannya yang apa? Dengan memang saya ya. Oke, siap semua? Ada seorang raja yang sangat berkuasa, yaitu Raja Daud. Setiap apa yang dia sampaikan atau ucapkan pasti diikuti oleh rakyatnya. Betul? Saya adalah Daud dan kalian adalah rakyat saya. Oke, apapun yang saya perintahkan silakan diikuti. Ya. Tetapi yang saya tentukan jangan diikuti. Oke? Hanya perkataan saya yang diikuti. Oke? Pegang rambut. Nah, kalau ada Daud berkata berarti jangan diikuti ya. Kalau ada Daud berkata baru anak-anak ikuti. Daud berkata pegang rambut. Daud berkata pegang dasi. Daud berkata pegang tangan. Daud berkata pegang temannya. Lepaskan. Oke, ada Daud berkatanya ya. Oke, pegang temannya masih. Daud berkata lepaskan. Daud berkata pegang telinga. Pegang hidung. Daud berkata lepaskan. Daud berkata pegang rambut. Daud berkata pegang telinga. Daud berkata pegang hidung. Lepaskan. Daud berkata lepaskan. Silakan duduk. Ada Daud berkata silakan duduk ya. Oke, Daud berkata silakan duduk. Persiapan kelompok 1 kita akan presentasi. Kelompok 1 siap? Tadi sudah dikirimkan saya ya. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next, selanjutnya bagaimana penyelesaian kasus-kasus tersebut. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM dan lembaga peradilan harus melakukan penyelidikan transparan dan terbuka. Korban dari keluarga korban perlu mendapat rehabilitas, kompensasi, serta permintaan maaf resmi dari negara. Gereja dan masyarakat Kristen dapat berperan aktif dengan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 menjadikan pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip kasih dan keadilan Kristus dalam Matius di pasal 22 ayat 37 sampai 39. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tepuk tangan dulu. Terima kasih buat presentasinya. Silakan menjadi kelompok lain berikutnya. Ya, sekarang. Saya di kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, bukan contoh pelanggaran HAM yang kalian ketahui. Contoh pelanggaran HAM yang harus diketahui yang pertama itu ada perdagangan manusia, kekerasan terhadap manusia, dan diskriminasi terhadap etnik yang berlawanan atau ras yang berbeda dari itu. Mungkin masih banyak lagi ya. Terima kasih buat pertanyaannya, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dulu. Dari penjelasan yang saya ambil dari kelompok 3, saya bertanya, apakah keadilan sudah menjadi dasar demokrasi di Indonesia? Apakah keadilan sudah menjadi dasar demokrasi ya di Indonesia? Jadi kalau kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah ada? Keadilan sebagai dasar demokrasi di Indonesia itu sebenarnya tidak harus terjadi karena ada di dalam Pancasila, sila kelima yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi untuk keseluruhannya belum semua keadilan itu terwujudkan. Masih ada ketimpangan ya di dalam demokrasi di Indonesia. Bisa menjawab? Mungkin sudah terjawab? Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Kerja keras yang luar biasa, PPT-nya bagus ya, jasanya luar biasa, kerjasamanya mantap. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan dan silakan duduk.
Persiapan kelompok 2. Kelompok 2 memakai kertas plano. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Oke, jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang kedua, analisis menggunakan prinsip-prinsip iman Kristen. Jawabannya, keadilan dasar demokrasi dan hak Allah mencintai keadilan. Iman Kristen mengajarkan untuk menggunakan keadilan dan kebenaran. Terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 17. Ya, itu hasil kerja kelompok kami. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan, ada yang mau tanya? Dari kelompok 1, kelompok 3 ya? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, apa dampak dari kasus tersebut? Kasus yang apa dulu? Kasus yang Petrus ya. Apa dampak Petrus itu terhadap masyarakat ya? Oke, silakan. Dampak bagi masyarakat itu, ya pastinya masyarakat itu jadi takut untuk beraktivitas di luar karena kejadian penembakan serius. Oke. Jadi Petrus ini adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat Indonesia ya. Jadi pokoknya orang yang terindikasi sebagai orang jahat, tatoan, preman, nah itu tanpa proses pengadilan itu hilang. Nah, besoknya ditemukan meninggal di sungai, di parit, ya, di jalan. Nah, jadi masyarakat akhirnya menjadi ketakutan ya. Jangan-jangan ini waktu ada tato di sini nanti saya diculik, saya dieksekusi. Mungkin bisa jawab kan? Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Silakan duduk. Terima kasih buat wah luar biasa ya ini gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya bagus, kreatif sekali. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Dan teman-teman. Di sini kami menganalisis prinsip-prinsip yang ada di iman Kristen. Yang pertama, dalam iman Kristen, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 27. Maka setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus dihormati. Tindakan kekerasan, pembunuhan atau penyiksaan bertentangan dengan ajaran kasih Kristus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok 1 dan 2. Ya, silakan. Apa penyebab utama terjadinya tragedi Trisakti? Penyebab utamanya yaitu demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto yang kemudian ditembaki oleh aparat keamanan sehingga mengakibatkan 4 mahasiswa tewas, tertembak peluru tajam dan puluhan lainnya terluka yang memicu gelombang revolusi nasional yang berujung pada jatuhnya Orde Baru. Apakah jawaban kami cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi? Saudara yang mau tanya? Ada? Oke. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah berpartisipasi sangat luar biasa. Hasil karyanya yang bagus ya, poin-poinnya bagus, posternya bagus, penggambaran di kertas plano, dengan sangat kreatif sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Ya. Dalam kegiatan penutup ini, saya meminta satu orang murid untuk bisa menyimpulkan kira-kira apa yang didapat ya, tentang pelajaran kita hari ini. Boleh silakan satu orang, beda silakan. Jadi saya menunjukkan dari semua pembicaraan ini, adalah sebagai dasar utama dalam demokrasi dan juga HAM menjamin kesetaraan, kebebasan dan perlindungan hak setiap warga negara Indonesia tanpa adanya keadilan dan demokrasi tidak berjalan dengan baik dan HAM bisa dilakukan. Oke, terima kasih tepuk tangan.
pelajaran kita hari ini sangat luar biasa ya, yaitu tentang keadilan sebagai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan dan ditanyakan oleh kelompok Bapak tadi, bahwa keadilan memang seharusnya dinyatakan atau sebagai menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi ya, secara khusus di Indonesia. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Masih banyak ketimpangan ya dalam demokrasi, terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya. Dan itu berpengaruh bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Ya. Demikian juga dengan HAM. Ya, keadilan itu harus menjadi dasar bagi hak asasi manusia. Apalah artinya hak asasi manusia itu ya? Hak yang kita miliki sejak dari dalam kandungan. Ya, kalau tidak dilandasi dengan keadilan, maka HAM itu bisa dirampas ya oleh orang dengan seenaknya karena tidak ada keadilan. Baik. Nah, ada beberapa asesmen, singkat anak-anak silakan dibaca dan direnungkan. Saya kasih waktu setengah menit untuk mengerjakan. Kira-kira jawabannya apa? Bagaimana Allah menunjukkan keadilannya? Bagaimana Allah menunjukkan keadilannya dalam Alkitab? A. Dengan mengabaikan dosa dan pelanggaran. B. Dengan tidak memberikan hukuman atas pelanggaran. C. Dengan mencintai setiap perbuatan manusia. D. Dengan memberikan tempat bagi mereka yang taat. Jawabannya? D. Betul sekali, jawabannya adalah D ya. Nomor 2. Nah, baik, anak-anak sekalian, ya seperti saya sampaikan tadi bahwa materi hari ini adalah materi yang sangat luar biasa ya. Mari kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak muda Kristen, kita selalu menempatkan Alkitab sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita ya. Keadilan harus menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi. Keadilan harus menjadi dasar bagi penerapan atau pelaksanaan HAM ya, sehingga HAM bisa kita jaga, kita miliki dengan seutuhnya ya, tidak boleh dirampas oleh orang lain. Ada sticky note tadi minta tolong dibagikan ke teman-teman. Bapak ingin kalian menuliskan dalam sticky note yang ada. Yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Yang kedua, apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya? Jadi ada 3 ya. Perasaan setelah mengikuti pelajaran ini, 1, kedua, apa yang sudah baik dari kegiatan kita, nomor 3, apa yang perlu ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. Boleh kan teman-teman? Kita beri buat di sini ya. Ya, Pak. Ada dulu? Sudah semua? Oke. Perasaan semua setelah mengikuti pelajaran ini. Saya senang karena pelajarannya sangat asik. Oke, sangat seru sekali. Merasa senang. Kegiatan sangat menarik dan menyenangkan, sangat senang, sangat baik. Apa yang sudah baik dari kegiatan kita? Sudah baik, semuanya sudah baik, penjelasan guru mudah dipahami. Oke, apa yang perlu ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya supaya kegiatan belajar kita lebih menarik? Semua sudah baik. Ya. Waktu diskusi bisa diperbanyak agar lebih aktif bertukar pendapat. Baik, nanti kita atur waktu ya, ya. Untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi agar kegiatan lebih menarik lagi ya. Mungkin ditambahkan tambahkan lagu-lagu yang saya nyanyi bersama. Boleh. Kipasnya kurang pak, panas. Oh ya, tambah 2 ya. 2 atau 3 ya. Perlu tingkatkan lagi game-game dalam proses pembelajaran. Oke, ice breaking dan kita bernyanyi agar lebih semangat ya, tidak boring, lebih semangat lagi belajar. Oke, terima kasih anak-anak semuanya untuk kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak. Dan terus beri masukan untuk saya ya, supaya kita bisa lebih baik lagi. Anak-anak bisa belajar dengan baik dan saya bisa mengajar juga dengan baik. Sehingga ilmu-ilmu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita.
Oke, satu orang bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Siapa yang berani? Oke. Ya, sebelumnya untuk minggu depan kita akan belajar tentang arti damai sejahtera menurut Alkitab. Oke, siap ya? Siap. Silakan minggu depan untuk kita berdoa. Baik, sebelumnya dari teman-teman, kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk mempelajari tentang hak manusia dan demokrasi di masyarakat ya Tuhan. Kini kami akan mengakhiri pelajaran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Tuhan Yesus berkati kita semuanya.